Oke, saya mulai. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Audi Satria di bagian Hand and Micro Reconstructive Microsurgery Fatmawati Hospital. Ini saya mau membawakan topik yang mungkin sudah banyak ditemui, cuma kalau datangnya akhirnya ke dokter, jadinya complicated, yaitu compartment syndrome. Nah, dari compartment syndrome ini mungkin saya akan membahas basicnya, kenapa bisa terjadi compartment syndrome, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan pada saat sudah terjadi compartment syndrome. Saya mulai ya. Baik, Dok. Sebentar, saya ini dulu. Mikrofonnya saya ganti dulu sebentar. Ya, sebentar ya. Oke, sudah ya? Halo? Ya, sudah terdengar, Ya. Dok? Oke. Ini fenomena yang sering kita jumpai kalau menghadapi pasien-pasien yang patah tulang. Kebanyakan dari mereka itu berpikir kalau kedukun patah tulang itu nggak perlu dioperasi, yang jelas pertama. Kemudian yang kedua itu murah, padahal bayar-bayar juga, dan mereka punya BPJS. Dan mereka itu seringkali memberikan janji-janji yang menurut mereka itu manis gitu. Jadi ya kadang-kadang kita kesel juga kenapa sampai mereka itu ke dukun patah tulang, walaupun sudah kita edukasi ini sebenarnya salah siapa. Dan dalam pembahasan kali ini akan saya bahas tentang definisi dari compartment syndrome ini sendiri, kemudian patofisiologinya seperti apa, lalu manajemen awalnya seperti apa, seharusnya kita bagaimana jika menghadapi pasien yang terjadi compartment syndrome, terus apa yang harus kita lakukan, dan apa yang bisa kita lakukan jika pasien sudah datang terlambat. Oke, pada kasus ini, contoh kasus, kira-kira ini compartment syndrome apa bukan? Jadi dari laki-laki usia 34 tahun dengan clinical sign tangannya bengkak sekali, terus nyeri sekali, dengan FAS-nya 6-7, visual analog score, kemudian terjadi paresthesia, kesemutan, terus active range of motion-nya terbatas, dan dari X-ray kita bisa lihat ini ada multiple fracture di metacarpal 3, 4, 5, kemudian di radius ulna, kominutif, tangannya bengkak seperti ini, dan ini luka terbukanya di sini, tangannya bengkak sekali. Nah, ini kira-kira compartment syndrome apa bukan? Sayangnya kita nggak bisa pakai polling, tapi coba dijawab dalam hati saja, nanti akan saya kasih tahu. Oke? Compartment syndrome sendiri itu ada dua. Yang pertama itu akut dan kronis. Nah, kalau yang kronis ini biasanya diakibatkan oleh penggunaan otot yang berlebihan, biasanya pada atlet. Dan ini bukan merupakan suatu kegawatan seperti yang akut. Beda halnya dengan yang akut, karena yang akut itu merupakan suatu salah satu dari true emergencies. Jadi true emergencies dalam ortopedi itu ada yang fraktur dislokasi, kemudian dislokasi, kemudian cedera pembuluh darah dengan adanya shock, itu true emergency. Jadi ya kalau misalkan ada open fracture biasa, pasiennya itu stabil, sebenarnya nggak true emergency amat, tapi tetap aja emergency karena resiko untuk terjadi osteomyelitis seperti dibilang Dr. Jeffrey tadi juga besar. Nah, saya ambilkan terminologi yang sangat sederhana sekali dari kamus, saya ambilnya acak. Jadi kompartemen itu adalah suatu ruangan yang tertutup, terpisah satu sama lain yang dibatasi oleh suatu sekat. Jadi, contohnya pada lemari ini terdapat beberapa kompartemen dan dibatasi oleh sekat-sekat. Dan sindrom itu sendiri adalah kumpulan tanda dan gejala yang terjadi secara bersamaan pada suatu kondisi. Jadi, kalau dua istilah ini saya translasikan atau saya terjemahkan ke manusia, akan seperti ini. Jadi kompartemen, jadi kaki dan tangan itu punya kompartemen. Kompartemen itu suatu ruangan yang terpisah, yang terdiri dari paling luar ini fascia. Nah, fascia ini sifatnya tidak dapat expand. Jadi dengan suatu regangan, dia ya hanya akan segitu-segitu saja, tidak seperti karet atau balon yang kalau ditiup dia bisa menggembung. Nah, kemudian ada lagi otot dalamnya. Ini otot, kemudian di dalam otot itu ada saraf, dan kemudian ada pembuluh darah, dan ada tulangnya. Nah, jika terjadi gangguan pada kelima komponen ini, maka akan terjadi suatu sindrom. Ya, sindromnya itu yang terkenal adalah 5Ps. Yaitu kalau misalkan kena ototnya, ya pain. Kemudian kalau terkena nerve-nya, juga pain, ditambah lagi paralisis.
lalu ada paresthesia juga. Ya, jadi kalau kita berbicara kompartemen sindrom, bisa dibalik sebenarnya. Jadi ini adalah suatu sindrom yang gejala klinis dan tanda yang disebabkan oleh gangguan pada seisi kompartemen itu semua. Gitu. Oke, jadi quick facts-nya saja. Ini banyak terjadi pada vascular injury. Kenapa? Karena pada vascular injury terjadi perdarahan dalam intrakompartemen yang akan meningkatkan volume kompartemen. Dan banyak terjadi pada tibial fracture. Kenapa coba diraba di tibia, itu terdapat di bagian depan anterior, itu ruangannya sempit sebenarnya. Dan kemudian banyak terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena secara fisiologis otot laki-laki itu lebih besar. Dan highest risk-nya ini pada konteks sport yang intens. Nah, jadi pada ekstremitas yaitu kaki dan tangan terdapat kompartemen-kompartemen yang jumlahnya beraneka ragam. Kalau dari upper arm, humerus sendiri itu ada 2 kompartemen, kalau lower arm yang forearm itu ada 3, dan hand itu paling banyak ada 10, jadi agak ribet sedikit. Femur cuma 2, tapi ototnya besar-besar. Kemudian tibia yang tadi saya tunjukkan ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dari kaki ada 9. Terus pentingnya apa sih kita mengetahui jumlah kompartemen ini? Nanti akan saya kasih tahu kenapa. Nah, ini contohnya kaki ada 4, 1 dari anterior, 2 dari peroneal, yang 3 superficial, yang paling luar, ini betis bagian luar, dan betis bagian dalam. Kalau tangan, dari humerus ada 2, yang anterior 1, yang posterior 1. Kalau di forearm, atau antebraki, ada 3, yaitu yang anterior 1, posterior 1, dan mobile ward yang lateral. Kalau di tangan, ini ada 10, paling banyak kompartemennya di antara bagian tubuh yang lain. Nah, terus penyebabnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau mau bilang penyebab, itu cuma 2 penyebabnya. Yang pertama adalah peningkatan volume dalam intrakompartemen. Jadi, apapun yang menyebabkan peningkatan tekanan dalam intrakompartemen akan menyebabkan penekanan pembuluh darah dan saraf di sini. Dan tekanan ini tidak hanya menekan pembuluh darah saja, tapi dia akan mencoba mencari jalan dengan tekanan yang lebih rendah, itu keluar. Tapi karena fasianya ini tidak expand dan menghalangi tekanan, akan diputar balikan lagi ke dalam, dan akan berputar seperti itu saja. Dan yang kedua, dia akan yang menyebabkan adalah restriksi dari tekanan intrakompartemental. Misalnya nih pada kasus medis, pemasangan gips yang terlalu kencang, terus kemudian bebat tekan yang terlalu kencang. Lalu kalau di dukun patah tulang biasanya mereka asal bebat saja, tidak memperhatikan restriksinya, jadi akan berbagi seperti ini. Oke, ini contohnya. Jadi pada dasarnya ini pasien saya, ini fraktur. Kalau fraktur kan terjadi peningkatan tekanan intrakompartemental karena darahnya di dalam kompartemen ya. Lalu kemudian si dukun ini menambah lagi dengan restriksi, yaitu dengan membebat secara kencang. Ya jadilah ini double shot seperti ini. Dan dari berbagai testimoni patah tulang terdapat kesamaan, yaitu pertama dipijat, diurut, dan diurut-urut terus. Persamaannya apa? Persamaannya adalah ini kan dasarnya sudah trauma, sudah cedera. Sedangkan diurut dan dipijat itu adalah juga sebenarnya sebagai trauma dari luar, tapi traumanya dibikin gitu. Jadi sebenarnya diurut dan dipijat itu akan menambah trauma lagi. Jadi tidak sesuai dengan kaidah medis bahwa kalau terjadi cedera harus dimobilisasi. Oke, saya akan agak ribet sedikit akan menjelaskan kenapa sih bisa terjadi kalau misalkan kompartemennya terkompresi, kemudian terjadi bengkak pada intrakompartemen. Kita kembali dulu secara fisiologis dan anatomis, kita lihat ini. Ini arteri, dindingnya itu tebal. Dibandingkan dengan vena, dindingnya tipis. Oke, sampai situ. Kemudian, karena tekanan arteri ini lebih besar daripada vena, maka secara fisiologis akan terjadi aliran darah di ujung kapiler yang akan lari ke vena sini. Nah, kalau aliran venanya tidak ada hambatan, maka dengan perbedaan gradien yang seperti ini, atau kita sebut dengan delta P, aliran darahnya ya ke vena semua. Tapi kalau terjadi gangguan seperti ini,
karena dinding venanya tipis, maka untuk menahan tekanan sendiri, si vena itu nggak kuat, jadi dia amblas, dan tekanan di dalam lumennya atau lubangnya atau saluran venanya itu meningkat. Lalu akibatnya apa? Tekanan dalam venanya meningkat, gradien tekanannya hampir sama. Jadi kan si arteri ini harus mengalirkan darah ke vena dengan jumlah tertentu. Tapi karena ada hambatan tekanan, maka aliran darah itu akan lari keluar ke interstitial sini. Jadi ke otot, ke ekstrasel. Jadi ya bengkak. Dia tidak bisa kembali ke vena atau venous return-nya terganggu. Dan siklus ini akan menjadi lingkaran setan. Jadi kalau misalkan dia cedera, kemudian terjadi kompartemen sindrom, cairannya bertambah di interstitial, ototnya bengkak, bengkaknya itu akan menekan lagi dan akan menambah tekanan lagi dan akan berputar-putar seperti itu aja sampai ada pemutusan mata rantai. Bagaimana cara memutuskan mata rantai lingkaran setan ini nanti kita bahas. Oke, yang paling sering adalah tibial fracture dan soft tissue injury. Kemudian kalau pada ekstremitas atas itu adalah fraktur distal radius atau bahasa populernya Colles fracture. Cuma jujur saja saya tidak begitu suka untuk menyebut itu sebagai Colles fracture. Mungkin nanti kapan-kapan akan kita bahas. Nah, jaringan itu, otot, saraf juga punya waktu untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalkan kompresinya 4 jam, masih bisa kita harapkan untuk dia reversible, artinya bisa kembali ke posisi fisiologis semula. Tapi kalau sudah lewat dari 8 jam, maka terjadi kerusakan yang irreversible, artinya dengan cara apapun juga kemungkinan kembalinya akan kecil sekali atau bahkan tidak bisa sama sekali kembali. Untuk simptomnya tadi kan ada 5P, cuma saya tambahin jadi 6. Dan yang paling penting, ini adalah nomor 1 dan 2. Nomor 1 ini pain out of proportion. Artinya, kalau misalkan dia itu nyeri, ya nyerinya wajar, artinya sesuai dengan energi traumanya. Kalau misalkan kayak iris pisau, mungkin fase-nya 6, 7. Tapi ini bentuk patahnya seperti itu, nyerinya itu tidak sebanding. Nyeri sekali, fase-nya itu minimal 9 biasanya. Dan nyerinya ini khas, yaitu pain on passive stretch. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan pain on passive stretch. Dan ini, pain out of proportion dengan passive stretch, ini adalah salah satu tanda paling sensitif untuk mendiagnosis akut compartment syndrome. Kemudian yang kedua adalah kakinya itu teraba tegang sekali. Jadi mengkilat seperti kayu dan kalau dipegang itu memang keras. Nah, kemudian ada lagi parestesia, paralisis, pelot. Tapi saya pesan jangan sampai terjadi pulselessness. Bukan nggak ada pulsa ya. Pulsasinya tidak teraba karena itu sudah sangat terlambat. Jadi kalau terjadi pulselessness, ini biasanya sudah terjadi kompresi yang begitu hebat. Karena kita ingat tadi pulsasi itu diraba dari arteri, tidak dari vena. Dan vena itu, dan arteri itu dindingnya tebal dan dia relatif tahan terhadap kompresi sampai pada suatu saat tidak teraba karena kompresinya itu begitu hebatnya atau sudah terjadi komplikasi berupa pembekuan pembuluh darah di dalam arteri sendiri yang dinamakan trombosis. Nah, ini caranya dalam ortopedi pasti ada look, feel, move. Yang look kita lihat tadi ya, palpable and tense extremity. Jadi seperti ini, kakinya besar sekali dan tegang. Nah, kemudian cara melakukan stretch adalah kita lawan gerakan fisiologis. Jadi misalkan kalau di kaki itu ankle-nya dorsifleksi, itu yang bekerja adalah otot di bagian anterior, kita bayangin dulu, lalu kita stretch otot bagian anteriornya seperti ini. Begitu juga dengan komponen bagian posterior. Prinsipnya sama dengan bagian lain, bisa dilihat di tabel ini, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, kemudian ada lagi objective measurement, yaitu diukur dengan menggunakan alat. Jadi kalau diukur dengan menggunakan alat, tekanan normal intrakompartemen itu sendiri adalah 0 sampai 8 mm air raksa. Dan dengan kompartemen sindrom, itu lebih dari 30. Ukurnya bagaimana? Dengan cara paling sederhana ini saya gunakan beberapa kali, cuma nggak sering-sering amat. Karena saya lebih mengandalkan klinis, yaitu Watt's teknik. Bahannya ada di sini. Kemudian yang paling gampang lagi dengan alat yang dedicated khusus untuk mengukur pressure device. Ini saya nggak pernah lihat di Indonesia. Itu juga pas di luar negeri, saya cuma lihat baru beberapa kali. Terus, fungsinya apa sih? Jadi nggak penting-penting amat sebenarnya kalau pasiennya itu sadar, kita periksa dengan menggunakan alat-alat tadi. Dan alat itu akan menjadi penting kalau misalnya pasien itu
nggak sadar, misalkan koma atau pingsan, terus dalam regional anesthesia yang kita tidak bisa melihat pain-nya. Pokoknya kita tidak bisa menilai pain secara subjektif maupun objektif pada pasien yang nggak sadar maupun regional anestesia. Itu akan menjadi penting. Jadi manajemennya adalah kita harus benar-benar mengetahui ini kompartemen sindrom atau bukan. Kalau terjadi kompartemen sindrom, kita harus lihat ini dulu, gejala pertama yaitu pain. Jika ada restriksi eksternal, misalkan gips yang terlalu kencang atau bebat yang terlalu kuat, ya tinggal di-remove saja. Tapi kalau misalkan ada peningkatan tekanan di dalam, misalkan fraktur, yaitu harus fasiotomi. Kita harus motong fasianya, harus buka fasianya supaya tekanannya bisa keluar. Dan pesan saya sekali lagi, jangan pernah tunggu sampai semua gejala ini muncul. Karena kalau sudah muncul semua, berarti Anda sudah terlambat. Sudah pasti ini lebih dari 8 jam. Biasanya sih seperti itu. Jadi jangan sampai tunggu. Ini yang saya bilang, jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri beda dengan yang kanan. Ini yang bengkak, mengkilat, kemudian tegang sekali, dan disproportionate pain ini pasien rasakan dan kita bisa passive stretch. Nah, fungsi pada fasiotomi ini harus benar-benar dilakukan dengan urgent. Jadi begitu kita mendiagnosis ini suatu kompartemen sindrom, benar-benar harus diintervensi dengan fasiotomi kalau memang sebabnya itu adalah internal. Kemudian pentingnya kita mengetahui berapa jumlah kompartemen adalah berapa kompartemen yang harus kita buka. Misalkan pada tangan nih, pada tangan kan ada 2, ini yang anterior. Ini kenapa yang sisinya melengkung seperti ini? Karena supaya kompartemen yang di lateral, kan ada 3 nih, yang mobile ward ini yang ini. Nih, ini supaya kena semua. Jadi semua kompartemen yang kita curigai harus kita buka, termasuk yang ini anterior, lateral, atau mobile ward, dan posterior. Terus perlu ditutup nggak? Ya nggak boleh ditutup. Karena kenapa? Karena tujuan kita fasiotomi itu adalah untuk dekompresi. Jadi tutupnya cukup dengan seperti ini aja. Terus loh ini nanti bisa nutup apa enggak? Kalau kita tarik pelan-pelan, nanti semakin lama dia ototnya edemanya berkurang, ada kemungkinan bisa nutup dengan jahit primer. Tapi kalaupun nggak bisa jahit primer, ya kita skin graft saja gitu. Kemudian komplikasinya ini ada yang life threatening dan limb threatening. Yang life threatening yang paling sering adalah acute renal failure. Ini biasa disebabkan oleh rhabdomyolysis. Kemudian bisa terjadi DIC dan multiple organ dysfunction syndrome. Ini rentetannya dari cascade-nya. Kemudian terjadi hiperkalemia. Pernah ada kasus seperti ini, hiperkalemia. Kenapa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang limb threatening, ini yang paling sering adalah Volkmann ischemic contracture. Infection, soft tissue dan tulang, termasuk osteomyelitis. Kemudian bisa juga terjadi dead limb. Nah, ini bagaimana bisa terjadi acute renal failure? Jadi pada saat terjadi nekrosis atau kematian dari otot, itu isi dari sel otot keluar semua. Isinya apa saja? Mioglobin, kemudian kalium, keratin kinase, tromboplastin, dan protrombik. Mioglobin ini jika masuk ke aliran darah, dia akan meracuni ginjal. Makin besar otot yang nekrosis dan makin banyak mioglobin yang keluar. Jadi berbeda kalau misalkan kompartemen sindrom di tangan dengan di femur. Pasti yang lebih berbahaya di femur. Dan acute renal failure ini disebabkan oleh mioglobinuria ini cukup fatal biasanya. Jadi ciri-cirinya kalau kita lihat di kateter atau di urinnya itu benar-benar memang seperti Coca-Cola, warnanya coklat gelap. Kemudian di dalam sel tentu ada kalium. Kalau misalkan kaliumnya itu bocor semua, akan mengganggu irama jantung. Kemudian yang tromboplastin dan prothrombik substance ini yang akan menyebabkan DIC. Jadi makin besar jumlah otot yang nekrosis, maka makin besar juga resiko atau komplikasi akibat yang nekrosis tadi terjadinya. Nah, ini juga life threatening event. Kemudian yang sering saya jumpai juga Volkmann ischemic contracture. Ini karena ototnya nekrosis, kemudian diganti oleh jaringan fibros. Jadi kontraktur semua isinya. Kalau penyebabnya pada anak-anak biasanya fraktur distal humerus yang kita sebut dengan supracondylar fracture, kalau yang dewasa itu fracture forearm. Derajatnya juga macam-macam. Kalau kita lihat ini yang putih-putih ini tergantung dari jumlah otot yang kena. Kalau jumlah otot yang kena itu cuma sedikit, biasanya gejalanya juga nggak akan terlalu prominent. Tapi makin besar, makin banyak jumlah otot yang kena,
makin besar juga derajat kontrakturnya, termasuk sarafnya juga udah kena. Ini lihat, walaupun kejadiannya di sini, tapi tangannya kalau kita lihat jadi gepeng begini. Karena apa? Karena ini sarafnya itu kecekek sama fibrosis, jadinya dia mati seperti ini. Gitu. Ini contoh kasus saya. Jadi bone setter selama 2 tahun, frakturnya sembuh, nggak ada osteomyelitis, tapi akibatnya jadi begini. Ini kenapa tangannya seperti luka bakar? Ya karena terjadi Volkmann ischemic contracture, sarafnya kejepit, motorik dan sensorik mati, jarinya insensate. Jadi dia itu berpikir dengan mencelup-celupkan tangan ke air mendidih atau air panas, mungkin bisa balik lagi. Gitu. Kemudian yang ini, pasien 9 tahun dengan bone setter treatment 1 minggu. Frakturnya sederhana sekali. Sebenarnya ini nggak usah di gips juga nggak apa-apa, cukup pasang splint aja. Tapi sih saya pilih di gips. Sederhana sekali, sederhana betul. Ini juga kalau dibiarin nggak usah ke dukun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah diurut-urut. Akhirnya jadi begini. Ini mau diapain lagi ya? Sudah di-burn saja gitu. Nah terus ada lagi. Jadinya begini. Ini 2 minggu dan akhirnya sama, tapi nggak ada fotonya. 2 minggu, frakturnya biasa yang harusnya bisa dipasang gips 3-4 minggu sembuh, akhirnya jadi kayak gini. Dan ini ujung-ujungnya ini pasiennya saya amputasi. Kemudian untuk kasus yang terlambat seperti ini, apakah perlu dilakukan fasiotomi seperti pada kasus akut? Sebenarnya ini berbahaya jika kita lakukan fasiotomi ya. Karena kenapa? Karena komplikasinya akan meningkat. Karena dalam kondisi yang delay seperti itu, ototnya mati, akan menjadi media yang bagus untuk kumannya itu supaya tumbuh. Jadi kalau kita melakukan fasiotomi, maka bersiap-siaplah untuk berhadapan dengan risiko infeksi dan amputasi gitu. Ya karena kenapa? Karena si kuman ini kan suka sama benda-benda yang seperti ini, jadi kayak makanannya zombie. Jadi rekomendasinya untuk pasien pada kasus delay acute compartment syndrome, itu kita perhatikan dulu apakah ada komplikasi yang life threatening seperti acute renal failure. Dan kemudian kita juga perlu pertimbangan fasiotomi. Jadi fasiotomi pada kasus late itu tidak perlu tidak perlu buru-buru amat. Yang perlu kita perhatikan adalah life threatening condition-nya. Oke. Kemudian ini ada juga pasien 60 tahun, komorbiditinya ada DM, type 2 hypertension, kemudian datang, frakturnya gampang sekali, saya sampai gemes ini. Ini sebenarnya bisa digips ya, bisa digips juga sembuh ini sebenarnya. Tapi dia datang dengan acute renal failure dan MODS. Jadi karena acute renal failure, jadi kasket-kasket yang menyebabkan dia terjadinya MODS. Dan apa yang terjadi? Pasien ini meninggal. Jadi sebenarnya komplikasi fatal atau life threatening itu sebenarnya ada, cuma nggak sampai aja ke kita karena udah mati duluan di tempat dukun atau di rumah. Gitu. Oke, ini kita harus tahu perbedaan antara mereka yang melakukan praktek-praktek perdukunan patah tulang apapun namanya dengan tenaga medis. Bukan berarti bahwa kita sebagai tenaga medis tahu yang kita lakukan. Contohnya saya pernah pas baru lulus itu mau melakukan reduksi elbow. Nah, saya agak-agak lupa sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa, kita baca aja, baca buku, lihat YouTube. Yang penting kita tahu cara melakukan yang benar. Jangan sampai kita melakukan reduksi, dislokasi terhadap suatu fraktur atau dislokasi, malah terjadi kompartemen sindrom dan kita nggak tahu cara tata laksananya gitu. Oke. Untuk pasien-pasien yang datang telat, terus terang saja, saya pusing. Jadi, kalau lihat kasusnya Dr. Jeffrey tadi, ya terus terang saya pusing ya, mau diapain ini. Mau operasi juga susah-susah juga, terus pasiennya juga harus benar-benar kooperatif, teknik operasinya sulit, kemudian juga prognosisnya juga nggak bagus. Dan kata-kata ini, saya mau normal lagi dok, cepat bisa gerak. Ya gimana caranya? Anda sudah datang ke saya dengan keadaan yang udah diacak-acak tukang urut atau dukun, terus tiba-tiba mau cepat bisa gerak. Sebenarnya saya kesel juga. Sebenarnya saya kesel juga, tapi ya gimana caranya untuk mengedukasi pasien seperti ini gitu.
Sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, saya mau menjelaskan tentang fungsi. Jadi fungsi tangan itu ada dua, yang fundamental, closing, dan opening. Closing dan opening ini dibutuhkan untuk gerakan prehensile, yaitu ini, grip dan grasp. Kemudian non-prehensile, seperti mengetik, mendorong mobil, atau menampar. Jadi kita harus benar-benar tanya kepada pasien yang sudah datang terlambat, harapannya mau ngapain. Kalau harapannya itu mau normal, mohon maaf, saya nggak bisa. Tolong kembali ke dukun saja. Tapi kalau pasiennya pengen dia misalkan kerjanya sebagai penulis, mungkin bisa kita fokuskan untuk grip atau grasp. Karena nggak mungkin dengan kondisi seperti itu, kita bisa kembalikan semua fungsinya seperti orang normal atau pasien baru, misalkan patah tulang di metakarpal, kita operasi, kita bisa ngomong, karena kita bisa prediksi. Saya bisa kembalikan semua fungsi Anda dengan persyaratan ini. Nah, kalau misalkan pasiennya itu maunya makannya disuapin atau hobinya nonjok orang, nampar, mungkin kita hanya bisa fokus pada non-prehensile yang lebih mudah. Sebenarnya tujuan kita itu apa sih sebenarnya sebagai dokter itu? Tujuan kita adalah membantu pasien itu supaya berpikir rasional dan bukan mengandalkan intuisinya. Nah, kita harus memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana kondisi saat itu, kemudian pilihan terapinya, dan kita harus bilang juga untuk ini yang terbaik itu sesuai dengan kondisi Bapak seperti ini loh, dan komplikasinya. Setelah itu gugur kewajiban kita sebagai dokter, kita hanya memberikan informasi saja. Untuk terapi ya terserah pasiennya, yang penting informasinya sudah jelas. Nah, kemudian saya singgung sedikit mengenai psychological issues. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran mereka? Kenapa mereka ke dukun? Karena mereka itu cenderung berpikir sederhana, meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara yang ada. Seperti ini. Kalau misalkan mereka ke dukun, kenapa sih alasannya? Ini jawaban yang saya tangkap dari beberapa pasien, karena murah, nggak ribet, terus katanya banyak yang sembuh, nggak dioperasi. Dan sebagian kecil ke rumah sakit atau ke dokter mengeluhkan biaya yang mahal, urus jaminan BPJS, terutama jasa harja yang berlibat-libat, terus nanti dioperasi, terus akhirnya nanti kena COVID. Tapi akhirnya ada juga loh pasien yang mau ke dokter. Tapi setelah kita edukasi, pasien-pasien itu ada yang juga yang lari ke dukun. Kenapa? Karena ternyata mahal beneran, terus nggak ditanggung jaminan, terus dokternya galak dan komunikatif, terus kemudian ada hasutan oknum juga, biasanya dari keluarga terdekat. Terus bagaimana untuk berhadapan dengan situasi seperti ini? Karena pada complicated condition seperti ini, mereka akan menghadapi operasi yang sulit, kemudian operasi yang multiple, kemudian komplikasi yang banyak, dan rehabilitasi yang susah. Kalau saya propose, kita harus mengadakan psychological evaluation dulu. Menentukan pasien ini good candidate atau bad candidate. Tidak harus seorang psikologis atau psikiatris, kita juga bisa sebenarnya. Jadi, begitu pasien datang, kita lihat dulu insight pasiennya, ini kira-kira orang ini mau kooperatif apa enggak ya. Kemudian kita tentukan good candidate atau bad candidate. Beruntung sekali atau lebih bagus lagi jika kita melakukan evaluasi bersama dengan psikologis atau psikiatris. Kemudian untuk pasien yang good candidate ini, kita bisa proceed untuk menuju ke surgery atau rehabilitasi karena akan susah. Tapi dengan syarat harus selalu didampingi dengan psikologis atau psikiatris, karena pasien-pasien dengan good candidate ini akan berpotensi menjadi merah, yaitu yang bad candidate, karena mereka sudah terlalu lelah atau capek dan menderita akibat pembedahan dan rehabilitasi. Tapi kalau kita ketemu pasien dengan bad candidate, pikir lagi, nggak perlu kita memaksakan operasi, kita juga harus sadar kemampuan kita, karena percuma kalau kita lakukan operasi sulit-sulit, operasinya itu heroik, ternyata pasiennya nanti rehabilitasinya nggak patuh, ya akhirnya percuma juga kita operasi, cuma buang-buang tenaga. Jadi lebih baik kita refer dulu ke psikologis atau psikiatris untuk evaluasi ulang. Gitu. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah functional evaluations, dan ekspektasi pasien itu mau apa sih, pekerjaan pasiennya itu mau apa. Terus kemudian dia butuh aktivitas sehari-hari itu ngapain, misalkan makan sendiri, pakai baju sendiri, gitu. Terus kemudian physical therapy dan occupational therapy itu pasti. Dan yang penting edukasi bahwa ini nggak akan mudah seperti kalau Anda datang pertama kali ke dokter.
Gitu. Ini contoh pasien saya. Jadi bone setter selama 2 tahun, umur 15 tahun, posisi tangannya tertekuk semua seperti ini. Ini nggak bisa lurus sama sekali, jadi walaupun saya paksa, nggak akan bisa lurus. Kemudian saya lakukan muscle sliding procedure. Artinya apa? Jadi otot itu, tangan jari itu, origonya asalnya dari sini, dari elbow. Muscle sliding, saya pindahkan semua ototnya ke depan, ke sini. Hampir pertengahan. Yang saya maksud dengan surgery-nya itu susah adalah satu, exposure-nya besar sekali. Ini bayangkan setelah operasi pasien akan mengalami nyeri yang luar biasa karena exposure-nya besar. Kemudian ini, yang putih-putih, ini saraf. Jadi saya harus benar-benar berhati-hati untuk membebaskan saraf ini dari jaringan fibros di sekitarnya. Ya percuma kalau akhirnya sarafnya kepotong atau kena kauter, pasiennya tangannya nggak bisa gerak juga. Ini post operatifnya, saya dapatkan range of motion-nya segini, ya lebih rileks, bisa segini. Tapi nggak selesai sampai di sini, dia harus berusaha untuk rehabilitasi dengan kemauan yang keras agar bisa berfungsi. Dan akhirnya pasien ini fungsi untuk pinch, megang pensil, makan sendiri bisa, kemudian grasp, megang gelas sendiri juga bisa. Kemudian ini adalah operasi free functional muscle transfer. Ini pernah saya lakukan, tapi cukup sekali aja lah ya, karena operasinya 12 jam. Jadi kalau pada kasus yang severe, yang tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dilakukan muscle sliding, ya terpaksa saya ambil otot dari paha, beserta sarafnya dan pembuluh darahnya, dengan teknik microsurgery, saya pindahkan untuk mengganti semua otot di sini. Gitu. Dan ini efeknya nggak bisa dilihat dalam waktu bulanan, tapi mungkin 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Gitu. Mungkin kalau di Surabaya ada Dr. Heri Suroto yang sudah jago ngerjain ini. Oke. Jadi bukan tekomasas ya, jangan dipijat kalau sakit. Jadi kondisi akut kompartemenis ini adalah sesuatu yang berbahaya dan sulit. Dan semua tenaga medis, nggak peduli Anda itu mahasiswa atau apa, kalau ketemu pasien seperti ini harus bisa mendiagnosis. Gampang kok, berdasarkan klinis saja. Jadi pain on passive stretch dan out of proportions. Kemudian kita juga harus tahu pasien itu secara keseluruhan, nggak cuma kondisi medis saat dia datang. Kita juga harus tahu, bukan harus tahu ya, harus paling tidak tahu alasan dia itu ke dukun, kemudian pola pikirnya seperti apa, dan kita harus treat holistically. Tidak hanya kondisi medisnya, misalkan dia kontraktur, saya mau muscle sliding, atau saya mau rehabilitasi, enggak. Kita juga harus dampingi atau treat faktor psikis yang menyertainya. Gitu. Oke? Jadi, memang tidak mudah untuk menterapi pasien bekas dukun patah tulang, butuh effort yang luar biasa dari pasiennya juga, dari dokternya juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.